juga sama, makan-makan bersama. Dimana di dalam tahlilan itu memang benar bacaan, ada tahlil, ada zikir, ada bacaan yasin dan doa bersama. Itu benar-benar tidak ada di dalam ajaran Hindu. Tetapi di sini tradisinya sama, meyakini 3 hari, 5 hari, 7 hari, sama. Ini yang dimaksud oleh Muhammadiyah, berkumpul, berdoa bersama, lalu makan-makan. Ya, sama nggak? Sama. Ya itu kan budaya dari Hindu memang ya. Ya seperti yang saya baca tadi. Kalau orang meninggal, itu ada pesta makan, makan-makan bersama. Makan makanan apa yang disukai oleh almarhum itu. Ya, begitu ceritanya kalau di agama Hindu. Ternyata di Arab Saudi juga ada acara makan-makan kematian. Jadi di Arab Saudi itu kalau ada orang yang meninggal, maka penduduk sekitar akan bertakziah kepada keluarga orang yang meninggal tersebut. Lalu setelah takziah, keluarga yang meninggal menyiapkan makanan dan setelah itu mereka para pentakziah ini makan bareng. Apakah tradisi itu berasal dari Hindu? Kalau Wahabi yang ditanya, barangkali mereka akan mengatakan iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum Wahabi tidak lelah-lelahnya membid'ahkan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah termasuk tradisi tahlilan. Bahkan para kaum Wahabi ini menuduh tahlilan berasal dari tradisi Hindu. Dan mereka juga mengatakan bahwa tradisi tahlilan sama dengan tradisi Hindu. Tujuan kaum Wahabi menyamakan tahlilan dengan tradisi Hindu atau mengatakan bahwa tradisi tahlilan berasal dari tradisi Hindu, tujuan utama mereka adalah ingin membid'ahkan tahlilan, ingin mengatakan bahwa tradisi tahlilan adalah sesat, bid'ah, masuk neraka. Menurut Wahabi yang bernama Harry Pras ini, persamaan antara tahlilan dan tradisi Hindu setidaknya ada 2 hal. Yang pertama, ada keyakinan 3 hari, 7 hari. Yang kedua, ada makanan setelah kematian. Kemudian mengenai adanya keyakinan 3 hari, 7 hari atau seterusnya, ini mungkin Harry Pras atau kaum Wahabi itu perlu riset, perlu bertanya langsung kepada masyarakat Nahdlatul Ulama, kepada masyarakat, kepada umat Islam yang ada di Indonesia yang melakukan tahlilan atau bersedekah selama 3 hari atau 7 hari. Apa keyakinan mereka? Kalau berkata tanpa riset, tanpa bertanya langsung kepada kaum Nahdiyin, kepada umat Islam yang melakukan tahlilan, itu namanya menuduh. Yang jelas tahlilan selama 3 hari atau memberi sedekah selama 3 hari atau 7 hari itu hanya sekedar tradisi. Terlebih ada perkataan ulama salaf yang mengatakan bahwa ketika ada orang meninggal, maka orang meninggal ini mendapatkan fitnah-fitnah di kuburan selama 7 hari. Dan riwayatnya sahih, dan yang mengatakan adalah ulama salaf, yaitu ulama tabi'in. Dan ketika ulama tabi'in mengatakan suatu yang gaib, maka para ulama hadis mengatakan riwayat tersebut dihukumi marfu. Apa yang dimaksud dengan marfu? Artinya perkataan ulama salaf tersebut diumpamakan atau ditempatkan seperti perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena dalam masalah yang gaib, sesuatu yang gaib, ulama salaf tidak mungkin mengatakan sesuai jidatnya sendiri, tidak mungkin mengatakan sesuai hawa nafsunya sendiri, akan tapi mereka mendapatkan dari gurunya yaitu sahabat, dan sahabat mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham sampai sini? Kalau nggak paham, belajar lagi ilmu hadis. Kemudian yang kedua, mengenai keluarga mayit yang memberikan makanan kepada orang atau oleh Wahabi disebut dengan pesta makan-makan. Maka jawaban kami seperti ini. Kalau gara-gara keluarga mayit bersedekah makanan, lalu kaum Wahabi atau Harry Pras menuduh tahlilan sebagai tradisi Hindu, maka kami sebutkan mohon maaf, orang Wahabi ini pendek akalnya dan dangkal ilmu agamanya. Karena sedekah keluarga mayit itu ada sudut pandangnya di dalam Islam. Misalnya disebutkan oleh Syekh bin Baz, salah satu ulama Wahabi di Arab sana. Beliau mengatakan bahwa bersedekah dan pahalanya dihadiahkan untuk orang yang mati, untuk orang yang sudah meninggal, itu merupakan ajaran Islam dan disyariatkan di dalam Islam. Jadi misalnya begini, kalau misalnya ada orang meninggal dan keluarganya kemudian memberi makanan kepada orang-orang, memberi sedekah kepada orang-orang dengan
harapan, dengan berdoa, dengan niat bahwa pahalanya itu akan dihadiahkan kepada orang yang meninggal. Maka kalau kita lihat dari sudut pandang Islam, perbuatan seperti ini, amaliyah seperti ini itu dapat dibenarkan. Bahkan memang amalan seperti ini disyariatkan dalam Islam. Jadi bukan tradisi Hindu. Kalaupun ada kemiripan, tidak bisa dikatakan sebagai tradisi Hindu. Tradisi seperti ini dikatakan tradisi Islam dan sesuai dengan ajaran Islam dan disyariatkan dalam Islam. Ayo kita baca fatwa dari Syekh bin Baz di dalam websitenya. Al-jawab, jawab as-sadaqah, sedekah anil mayyiti, untuk mayit, masyru'atun, disyariatkan, wa mufidatun, dan berfaedah, wa nafi'atun, dan bermanfaat, lil mayyiti, untuk mayit. Wa qad sabata fi sahihaini, dan telah tetap di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Jadi bersedekah makanan kemudian pahalanya dihadiahkan untuk orang yang sudah meninggal, itu disyariatkan dalam Islam dan ada dalilnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim sebagaimana difatwakan oleh Syekh bin Baz, salah satu ulama Wahabi di Arab sana. Dan tradisi bersedekah makanan atau memberi makanan kepada orang lain setelah ada keluarga yang meninggal itu bukan berarti tradisi yang berasal dari Hindu. Kenapa demikian? Karena ternyata di Saudi juga ada tradisi makan-makan setelah takziah kematian. Lalu apakah tradisi makan-makan setelah takziah di Arab Saudi ini bisa dituduh sebagai tradisi yang berasal dari Hindu? Secara nalar yang sehat tidak memungkinkan, kecuali mungkin pakai nalar Wahabi. Tapi kalau pakai nalar sehat tidak memungkinkan, karena Arab Saudi tidak pernah dikuasai oleh agama Hindu dan dulu tidak pernah ada cerita bahwa mayoritas orang Saudi itu beragama Hindu. Artinya tradisi makan-makan setelah takziah di Saudi itu bukan tradisi Hindu, akan tetapi tradisi Islam sesuai dengan Islam dan ada dalilnya di dalam Islam. Nah, kalau di Indonesia orang yang diberi sedekah itu tidak langsung pulang. Orang yang diberi sedekah itu juga membalas kebaikan orang yang memberi sedekah. Dengan cara apa? Dengan cara mendoakan orang yang sudah meninggal atau mengirimkan pahala bacaan Al-Quran, mengirim bacaan pahala dzikir kepada orang yang sudah meninggal. Tentu mendoakan orang yang sudah meninggal, mengirim pahala bacaan Al-Quran, mengirim pahala bacaan dzikir kepada orang yang sudah meninggal, itu juga ada dalilnya di dalam Islam. Berikut ini cuplikan video yang menjelaskan tentang tradisi makan-makan setelah takziah di Arab Saudi. Yuk kita tonton. Surga, amin amin ya rabbal alamin. Nah, inilah adat dan tradisi orang Arab ketika ada salah satu keluarganya yang meninggal. Jadi di sini itu adatnya seperti ini ya. Tidak ada istilah tahlil ya, karena kata orang sini itu adalah bid'ah. Hanya sekedar apa ya? Berbelasungkawa, habis itu salaman, dan habis salaman langsung makan bareng guys. Tuh teman-teman bisa lihat, masya Allah tabarakallah. Dan beda banget ya dengan di Indonesia. Kalau Indonesia kan biasanya satu-satu, kalau di sini itu kelompok-kelompok ya. Saya itu malu sebetulnya guys, kurang pede yang mau nanya. Sebetulnya pengen sih nanya, saya mau duduk tuh. Tapi muskilah sawi, lama mana wakil. Tuh teman-teman, masya Allah tabarakallah ya. Nah seperti ini ya. Jadi di sini tuh cara makannya itu pakai talam guys.